Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli dari kelas HK 21F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial membuat bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah dokumen, data, proyeksi, dan rencana untuk mencapainya. Bentuk bisnis plan beragam dokumentasi, misalnya Microsoft Word atau presentasi seperti PowerPoint atau membuat animasi. Semua hal bisa menjadi bisnis dengan teknologi yang tepat seperti laptop atau PC yang mumpuni. Tidak semua bisnis plan serupa dan tidak semua struktur bisnis plan juga serupa. Ada 9 elemen di bisnis plan, yaitu yang pertama ada executive summary, yang kedua ada company description, yang ketiga ada service and product, yang keempat ada market analysis, yang kelima competition and benchmark, yang keenam marketing plan atau strategi, dan yang ketujuh organization and management, yang kedelapan financial, dan yang kedelapan closing and contact. Tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 4 elemen utama untuk business plan, yaitu yang pertama ada executive summary. Ini adalah hal yang penting untuk bisnis plan. Executive summary merupakan pembuka sebuah bisnis plan yang memberikan gambaran umum, singkat, jelas dari bisnis tersebut. Untuk memulai bagian executive summary ini bisa memakai konsep elevator pitch. Elevator pitch merupakan 1 atau 2 paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik, di mana harus bisa menjelaskan bisnis yang dibuat, produk, serta keunikan produk secara singkat. Yaitu ada mission statement. Mission statement berisi visi dan misi perusahaan. Ada business value. Business value adalah paduan sikap ketika perusahaan terhadap konsumen maupun internal perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua ada company description. Company description bertujuan memberikan gambaran dan informasi lengkap tentang bisnis dan perusahaan. Calon investor setelah membaca deskripsi bisnis plan perusahaan ini menjadi tertarik dengan bisnis plan tersebut. Yang harus ada di company description yaitu A. Mission and values, menuliskan serta menjelaskan kembali misi perusahaan dengan kalimat yang berbeda. Pastikan value bukan cocok untuk produk, pasar, atau konsumen, tapi pastikan value perusahaan cocok untuk diri sendiri. Yang B, ada location, menuliskan lokasi kantor di mana tempat dan daerahnya atau di mana rencana membuka toko. Yang selanjutnya ada legal struktur. Yang perlu dituliskan adalah struktur legal bisnis perusahaan. Jika bisnis sudah jalan, tuliskan apakah ini CP atau PT. Jika legalitas belum ada, tuliskan rencana ke depan tentang legalitas perusahaan ini. Yang selanjutnya ada achievement. Tuliskan sejarah dan prestasi perusahaan. Bisa menuliskan apa yang sudah terjadi di perusahaan bisnis selama hidupnya dan apa yang sudah diraih. Yang tutorial bisnis plan yang ketiga ada service and product. Bagian ini merupakan hati dan jiwa dari bisnis plan, menjelaskan tentang produk dan jasa sebagai solusi yang ditawarkan pada pasar. Apapun passion yang dimiliki belum dirubah atau diwujudkan menjadi produk atau jasa, maka belum bisa dijual. Jadi, harus menjabarkan jasa atau produk yang ditawarkan. Formulasikan produk tersebut dengan menjelaskan 3 poin, yaitu pertama, problem to be solved. Jelaskan masalah yang menghantui passion yang dimiliki bisa menjadi peluang produk. Dengan mengamati masalah di masyarakat bisa menjadi ide untuk produk. Yang kedua ada solution. Jelaskan solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah. Tadi jabarkan bagaimana produk yang dibuat bisa membantu orang. Yang ketiga ada value proposition.
Jelaskan nilai-nilai unik produk yang dibuat yang mungkin eksklusif hanya dimiliki produk oleh diri sendiri. Semakin unik, value proposition semakin bagus. Dan yang keempat ada market and analysis. Market analysis merupakan tempat untuk memberikan penjabaran dan analisa target pasar, industri, kompetisi di pasar serupa, dan konsumen bisnis secara detail. Untuk menjadi dasar strategi marketing, sebuah market analysis yang baik bisa yang pertama, mengurangi risiko, yang kedua, mengembangkan strategi pasar dengan baik, yang ketiga, mengembangkan produk lebih tepat. Ada 4 bagian utama dari market analysis, yaitu industry description, merupakan penggambaran sebesar apa bidang pasar dan jumlah pasar yang dimiliki. Yang kedua ada target audience, buat suatu penggambaran detail tapi umum tentang target pembeli. Masukkan data-data geografis, demografis, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada competitive analysis, siapa saja kompetitor yang diketahui, siapa saja saingan produk yang ditawarkan, dan apa challenge yang dihadapi ketika masuk ke pasar ini. Yang keempat ada projection, merupakan penggambaran secara umum berapa dana yang akan dikeluarkan oleh industri. Pertimbangkan besar pasar atau jumlah target konsumen, konsumsi per individu untuk menghitung proyeksi total, disertai dengan data dan harga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tutorial membuat bisnis baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.